فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah sebaiknya anak-anak dibawa ke kajian, sedangkan mereka mengganggu kalau berisik? Tentu kalau anak-anak yang sudah diberikan pemahaman-pemahaman, gitu kan? Ada, subhanallah, saya tahu beberapa ibu pengajian itu yang membawa anak-anak mereka di taklim, tapi memang sudah diberikan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Dan memang mereka datang, mereka sudah coba suka dengan pengajian itu, gitu kan? Maka itu boleh saja. Tapi kalau memang dia datang, dia akan meribut, dia akan ganggu yang lainnya, saya sarankan jangan. Saran saya. Ya, kalau yang saya sering motivasi jemaah saya, bawa anak-anak dalam liburan sekolahnya, dan pada saat mereka sudah sampai umur tamyiz itu 7 tahun ya, udah bisa membedakan, udah bisa dengar, udah bisa bedakan mana baik mana buruk. Buat dia cinta dengan pengajian itu. Ya, dengan ilmu yang ibu dan bapak hadiahkan, jangan kaset lagu, jangan DVD lagu. Biasakan hadiahkan kepada dia ceramah Ustadz Fulan, dikasih seperti itu. Nah ini kalau kita sudah biasakan dan dia sudah nyaman dengan itu, maka enak sekali sebenarnya. Saya tahu ada satu jemaah pengajian saya, anaknya itu awalnya sering didengarkan ceramah saya sebelum tidur. Ayahnya datang, nak, ayah mau kamu dengar ya nak ceramahnya Ustadz Khalid ini. Begitu, ini bahasa dia ke saya. Dikasihlah anaknya. Awal-awal anaknya dengar sambil tidur, ketiduran. 2 kali, 3 kali dia bilang, Ustadz, sampai saya didatangin, anaknya dibawain, disalamin nama saya, Ustadz ini salaman. Saya pikir mungkin anaknya jemaah biasa mau ngobrol sama saya. Atau tidak, dia bilang, Ustadz ada ceritanya, anak ini begini. Sekarang Ustadz tidak bisa tidur kecuali harus dengar ceramahnya Ustadz Khalid dulu. Kalau saya lupa nyalain, dia tanya, ayah mana ceramahnya Ustadz Khalid? Anaknya 7 tahun. Jadi dia tanamkan rasa cinta dengan pengajian itu, sehingga dia menganggap pengajian itu adalah sebuah hiburan, sebuah sesuatu yang dibutuhkan sama dia. Bayangkan kalau umur 7 tahun sudah begitu. Kita tidak, anak-anak kita liburan kita bawa ke kolam renang, lihat auratnya orang lain. Akhirnya banyak ikhwan dan akhwat pergi ke pinggir pantai, sholatnya pun terbengkalai hanya dengan alasan liburan anak-anak sekolah. Harus diubah, gitu kan? Kenapa kita nggak pernah menganggap majelis ilmu seperti ini sebuah hiburan? Kan itu, kan bisa kita ubah. Tidak harus kita terbawa dengan arus-arus yang lain. Memang sudah saatnya. Nah, jadi anak-anak itu diberikan pemahaman, dibiasakan dulu di rumah. Sama dengan anak-anak juga dibawa ke masjid, gitu kan? Saya tahu ada beberapa ikhwah, masya Allah, anak-anak laki-lakinya diajak ke masjid sudah paham. Saya pernah sholat di sebelahnya anak kecil satu di Kampung Melayu. Itu anaknya mungkin sekitar 8 tahun ya. Sholat di sebelah saya, masya Allah, dengan khusyuknya ngikutin bacaan. Sholat dengan kakinya sudah paham sunnah, ditempelin ke tumit saya. Ruku dengan sujud dengan sangat tenang gitu. Ada satu juga ibu tuh anaknya diumrohkan sama saya, tinggal satu kamar. Kemudian saya nasihatin anak itu selama di perjalanan dengan saya pada saat umroh. Alhamdulillah berubah total sampai ibunya terima kasih. Saya bilang bukan dari saya bu, saya cuma sampaikan. Allah memang mengubah anak ini, tapi saya anak ini ada potensi kebaikannya. Saya malam ajak dia sholat di Masjid Nabawi, sholat tarawih, sholat tahajud sebelum subuh dia ikut. Saya malam pertama baca surah-surah pendek, saya pikir kesian dia masih kecil. Besoknya saya coba tambah surah lagi beberapa ayat. Lusanya saya tambah surah-surah panjang. Tetap aja dia khusyuk anak itu. Masya Allah kalau saya sujud lama dia ikut, ruku lama dia ikut. Anak ini potensi. Setelah saya gali ternyata ibunya setelah ikutin pengajian sunnah, pengajian saya ibunya sering nasihatin anaknya juga. Dijadikan hiburannya itu agama. Hiburannya itu agama. Maka sudah dicintai agama itu sama dia. Dan inilah generasi Rabbani yang dibutuhkan nih. Generasi yang sudah mengenal Tuhannya dari muda. Bukan lagi dengan, oh nanti aja deh, mumpun dia masih kecil nggak apa-apa, nanti aja jilbabnya, nanti aja begini, apa mungkin kalau pengajian dia nggak paham dan seterusnya, akhirnya hiburannya kepada hal-hal yang buruk, gitu kan? Sudah harus dijauhi semua itu. Semua yang bisa menghadang keyakinan muncul kepada Allah itu adalah khayalan-khayalan. Dan kita tahu sekarang semuanya khayalan. Sinetron di Indonesia, orang Islam dikelabui dengan itu. Saya subhanallah kemarin tidak sengaja silaturahim ke rumah salah satu kerabat saya. Waktu habis Idul Adha, saya lagi di kota Makassar, kemudian saya datang silaturahim ke rumah beliau. Pas saya duduk, gitu, rupanya lagi ada cuplikan TV. Saya di rumah alhamdulillah tidak pernah lihat TV-TV ini. Saya sudah terapkan ke istri dan anak saya. Tinggalkan, mudaratnya lebih besar, nggak usah. Berita bisa baca koran, bisa baca di informasi sekarang di mana-mana ada, tidak perlu lihat, karena berbahaya. Gitu. Ternyata ada sinetron, di situ sepintas. Saya lagi duduk, lagi ngobrol sama dia. Kemudian dia lagi berdiri sebentar,
di depan saya TV itu. Saya tidak sengaja saya melihat. Saya bukan melihat karena ingin menikmati, bukan. Saya ingin tahu kenapa kok di dalam sinetron itu isinya semua perempuan berjilbab, anak-anak kecilnya itu pakai kopiah, gitu kan? Ini kok cerita Islam? Ternyata di dalamnya cerita tentang jin-jin, gitu kan? Bagaimana jin-jin itu bisa menyulap, bisa begini, bisa begitu, dengan beragam macam khurafat lah. Nanti orang kena sihir, nanti yang satunya bisa menolong. Jadi kesannya anak-anak kecil kita dicokoki khurafat begitu. Percaya dengan dukun dan syaitan dari muda, dari kecil, ini bahaya sekali. Cerita-cerita maaf yang saya sudah pernah sampaikan. Tinggalkan semua itu Bapak Ibu sekalian. Spiderman, Superman, Batman, ini semua cerita dongeng, bohong. Gak ada benarnya itu. Kalau antum biasakan nonton anak-anak begitu, diberikan baju ini semua, Cinderella, cerita dongeng semua. Mickey Mouse, yang jelas-jelas itu tikus dalam Islam buruk, gitu kan? Itu simbol keburukan dalam Islam. Tikus itu boleh dibunuh, tapi menjadi simbol. Tom and Jerry yang berantem, pukul-pukulan tidak pernah mati, mau jatuh, mau ini. Coba nontonin anak-anak kita 5 menit, 10 menit saja. Habis itu tinggalkan, pasti berantem tuh. Karena ketuk-ketukan, pukul-pukulan, semua khayalan. Kalau kita ceritakan Abu Bakar, Umar, anak-anak yang sudah menjadikan di kamarnya gambar Spiderman besar, gambar Superman tokohnya, bajunya dibelikan oleh ibunya seperti itu, spraynya Batman, gordennya apa. Coba tak ceritain Abu Bakar, dia akan tanya, bisa seperti Superman terbang nggak ibu? Terbang nggak ayah? Pasti pertanyaan aneh-aneh, gitu kan? Nggak mungkin. Itu semua cerita bohong, jangan. Khayalan. Waktu dirilis film Spiderman itu ada ratusan anak-anak kecil meninggal di Amerika, tapi nggak diangkat beritanya. Karena mereka loncat dari apartemen. Oh, ibunya beli baju Spiderman dianggap bisa keluar jaringnya. Khayalan, gitu kan? Ini semua yang merusak nih, jangan sampai ada. Itu yang harus ditinggalkan, maka keyakinan akan muncul tuh. Jadi alihkan hiburannya kepada hiburan yang Islami memang. Bukan lagi hiburan-hiburan yang seperti kita dulu. Saya pun waktu kecil juga saya tidak mengerti gitu. Saya setelah dewasa, setelah saya belajar, saya jadi paham, oh, anak-anak saya sekarang saya hindari dari itu.